Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Ya, hari ini pertemuan kita yang ke-6 materi daring MTK kelas 8 SMP Negeri 18 Batanghari, Provinsi Jambi. Ya, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya supaya kalian mudah dalam menerima pelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Ya, jangan lupa kalian siapkan dulu alat tulisnya, juga buku paket, daftar daring ya. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir nanti, cukup 1 kali dalam 1 minggu. Hari ini kita masuk kepada materi yang baru tentang relasi dan fungsi. Ini terdapat dalam KD 3.3, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi atau kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Adapun tujuan pembelajaran, ya, peserta didik dapat pertama menyajikan relasi dengan 3 cara, kedua menyebutkan macam-macam relasi, ketiga menentukan persamaan suatu fungsi, dan yang keempat menggambar grafik fungsi. Ya, peta konsep yang akan kalian pelajari itu yang pertama tentang konsep relasi dan fungsi, kemudian ada relasi saja, ada fungsi, dan penyelesaiannya, ada korespondensi satu-satu ya. Jadi nanti macam-macam relasi itu ada fungsi dan ada korespondensi satu-satu. Kemudian untuk penyajian relasi di sini penyelesaian ya, maksudnya itu adalah penyajian relasi itu ada 3 cara, ada diagram panah, ada diagram kartesius, dan ada pasangan berurutan atau tepatnya himpunan pasangan berurutan yang kita singkat dengan HPB. Kemudian ya bisa berupa tabel, grafik, dan persamaan. Jadi itu semua konsep-konsep yang akan kalian pelajari. Sekarang kalian buka buku paket halaman 75 tentang memahami relasi ya. Contoh ini ada bagan silsilah keluarga. Ya, ada Bapak atau Ibu, Pak Maduri dan Bu Marhawi. Ya, bisa kalian perhatikan. Ya, dia punya berapa anak itu? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 anak. Anaknya, ini ada keterangan anak yang berwarna merah. Anak dari bapak dan ibu, yaitu Pak Maduri dan Bu Marhawi. Berarti anak pertamanya siapa ini? Berarti Sulastri, bukan Azim. Kalau Azim ini adalah suami dari Sulastri. Jadi, bisa kalian pahami ya. Kemudian anak Pak Maduri lagi ini adalah si Idris yang sebagai suami. Ini juga anak Pak Maduri, Halim ya. Jadi tanda-tanda merah itu berarti anak dari pasangan Pak Maduri dengan Ibu Marhawi dan istri atau suami mereka. Kemudian kalian perhatikan anak dari pasangan Azim dengan Sulastri itu ada Wafi ya. Anak Idris dengan Mai itu ada 3 orang, bisa kalian lihat. Kemudian anak pasangan Halim dengan Ririn juga ada 2 orang, Alvin dan Najwa ya. Kemudian ini hanya 1 anaknya, Suci ya. Ibu rasa bisa dipahami tentang bagan silsilah keluarga ini. Ya, dari bagan tersebut terdapat ada berapa himpunan ya. Ya, bisa himpunan nama-nama ayah ya kan. Nih, kalau di sini ada juga himpunan anak. Himpunan anak sini dilambangkan A, bisa singkatan dari anak. Ada yang Sulastri, Idris, Halim, Thohir. Berarti ini adalah himpunan anak dari Pak Maduri dengan Bu Marhawi. Sedangkan ini ada himpunan B, ada Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, Suci anggotanya. Ini adalah himpunan nama-nama anak ya, dari anak Pak Maduri atau Bu Marhawi, berarti cucu ya. Berarti yang B ini adalah himpunan nama-nama cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi ya. Kemudian ya terlihat ada hubungan atau relasi antara
himpunan anak dengan himpunan bapak ya, ataupun himpunan ibu. Dan nama relasinya boleh menggunakan cucu dari gitu ya, atau anak dari ya. Dari contoh bagan silsilah tersebut, kita bisa menemukan konsep relasi, yaitu hubungan antara daerah asal atau domain dengan daerah kawan atau kodomain ya, atau hubungan antara anggota himpunan pertama dengan anggota himpunan kedua ya. Tentang domain dan kodomain nanti akan kita pelajari kembali. Misal tadi ada himpunan ayah, nama himpunan A adalah nama ayah, himpunan B nama ibu, dan himpunan C nama anak. Ini bisa kita buat anggota himpunannya, dan nama relasinya ya bisa yang pertama ayah dari, atau ibu dari, atau anak dari. Penyajian relasi. Ada 3 cara menyajikan relasi, yaitu 1 dengan diagram panah, 2 dengan diagram kartesius, 3 dengan himpunan pasangan berurutan, atau kita singkat dengan HPB. Untuk contoh dengan diagram panah bisa kalian lihat pada buku paket halaman 78. Ini contoh 1. Ini himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan himpunan B anggotanya A, B, C. Ya, kalian perhatikan 1 dipanahkan ke A, artinya 1 dipasangkan dengan A, 2 dipanahkan ke A juga, 3, 4 juga semuanya dipanahkan ke A. Ini contoh relasi dengan diagram panah dari himpunan A ke himpunan B. Ya, contoh yang kedua ya, bisa saja 1 ke A, 1 ke B, dan 1 ke C. Ini juga termasuk contoh relasi. Yang penting ada menghubungkan ya anggota pada himpunan A ke anggota pada himpunan B. Minimal 1 anggota yang dihubungkan. Boleh lebih dari 1, dan boleh juga anggota yang tidak punya pasangan ya. Untuk contoh yang ketiga hanya ada 2 relasinya atau 2 hubungan. Maksudnya A dipasangkan ke 1 dipasangkan ke A, 2 ke C. Nah, untuk himpunan pasangan berurutannya, kalian perhatikan penulisannya seperti ini ya. Dalam himpunan pasangan berurutan berarti ada tulis dalam kurung kerawal. Kemudian pasangan itu dalam kurung biasa. Nah, ini 1 kan ke A, berarti kita tulis 1, A. 2 ke A juga 2, A. 3 ke A, 3, A. 4 ke A. Berarti penulisannya seperti ini ya, dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, contoh yang kedua tadi semuanya 1 semuanya ke A, B, dan C gitu ya. Nah, berarti 1 ke A, 1 ke B, 1 ke C. Ini juga contoh relasi. Dan untuk yang ketiganya 1 ke A dan 2 ke C. Hanya ada 2 anggota himpunan pasangan berurutan. Sama dengan banyak panah pada himpunan pada diagram panah. Nah, ini banyak panahnya 4, banyak anggota himpunan pasang berurutannya juga 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini 3, berarti ini 1, 2, 3 ya. Jadi banyak panah pada diagram panah sama dengan banyak anggota himpunan pada himpunan pasangan berurutan. Untuk cara yang ketiga yaitu dengan diagram kartesius ya. Himpunan pertama itu menjadi sumbu X yang mendatar. Karena himpunannya A, kita beri nama sumbunya sumbu A. Kemudian himpunan kedua, nama himpunannya himpunan B, maka sumbu Y-nya kita ganti dengan nama sumbu B ya, sesuai dengan nama himpunan. Kemudian anggota himpunan akan mulai 1, 2, 3, 4 seperti pada bidang koordinat kartesius. Satunya di sini ya, sesudah 0, ini dianggap 0 kan, 1, 2, 3, 4. Kemudian karena himpunan yang B itu bukan angka tapi berupa huruf A, B, C, jadi A nya kita mulai dari bawah nulisnya. Jadi
memulai penulisan angka anggota himpunan itu dari pusat koordinat ya. Nah, berarti kalau himpunan yang pertama berarti dari 0 ke kanan ya. Ini yang pertama adalah himpunan pertamanya, anggota himpunan pertama ya kan. Kemudian untuk ABC seperti ini, bukan A-nya di atas tapi A-nya di bawah ya. A, B, C, jangan terbalik ya, karena anggota himpunan B yang pertama kan A, yang keduanya B, yang ketiganya C, jadi A-nya di bawah. A, B, C seperti itu. Nah, kamu perhatikan pasangannya 1 dipasangkan ke A. Ya, jadi koordinatnya di sini 1, A kan, kamu udah belajar bidang koordinat kartesius. X, Y berarti A, B di sini karena himpunannya A dan B. Ini 1, A, ini 2, A, yang ini titiknya 3, A, ini 4, A. Ini hanya berupa bulatan saja ya, tidak dihubungkan. Ya, Ibu kemarin bikinnya pakai PowerPoint itu ya, belum bisa Ibu bikin langsung titiknya. Ini garis bantu, ini garis putus-putus sebetulnya ya. Jadi ini hanya berupa bulatan saja ya, nokta, tidak dihubungkan seperti garis itu. Sekarang kalian perhatikan tabel berikut tentang data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Ini hanya contoh saja, diambil 5 siswa ya. Lihat halaman 81 buku paketmu. Si Abdul pelajaran disukainya ada 2, matematika dan IPA. Budi ya ada 3 pelajaran disukainya, IPA, IPS dan kesenian. Kalau Chandra menyukai olahraga dan keterampilan. Dini menyukai kesenian bahasa Inggris. Elok menyukai matematika, IPA dan keterampilan. Diagram panah kesukaan. Jadi nama relasinya pelajaran yang disukai. Anggota himpunan pertama yang A, anggota himpunan A, bisa kalian lihat itu ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian anggota himpunan B adalah itu nama-nama mata pelajaran ya. Ada matematika ya, ada IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Ya, kalian perhatikan panahnya. Untuk Abdul karena dia ini warnanya coklat mudah ya. Ya, dibedakan biar jelas. Ya, Abdul kegemarannya atau pelajaran yang disukainya adalah matematika dan IPA. Bisa kalian lihat panahnya ya. Nah, kemudian Budi ya, pelajaran yang disukainya pertama dia suka IPA. Kemudian panah Budi warna biru ya, suka IPS. Kemudian suka kesenian. Kalau Chandra, pelajaran yang disukainya adalah keterampilan dan olahraga. Dini, pelajaran yang disukainya bahasa Inggris dan kesenian. Kemudian Elok, pelajaran yang disukainya matematika, IPA, dan keterampilan. Ada 3 ya. Ya, berarti ya sangat Elok sekali karena suka matematika juga ya. Termasuk siapa? Abdul ya yang suka matematika. Jadi ini contoh diagram panah tentang relasi pelajaran yang disukai. Jadi nama relasinya adalah pelajaran yang disukai. Dengan diagram kartesius dari soal yang tadi ya, ini kita lihat sumbu A-nya yang mendatar kan. Ini ya adalah himpunan pertama, dan yang vertikal yang tegak atau sumbu Y ini adalah himpunan kedua, himpunan B. Kemudian nama anggota himpunan pertama kan yang pertama Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Jadi Abdul dulu yang ditulis ya, yang nama paling atas ditulis yang sesudah pusat koordinat yang pertama. Kemudian untuk olahraga untuk himpunan yang kedua ya, yang pertamanya kan matematika tadi di bawah bukan di atas ya. Ya, jangan sampai keliru. Jadi yang pertama dimulai dari pusat koordinat ya. Di sini dulu yang pertamanya. Ini pusat koordinat, ini yang pertama matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan terakhir olahraga. Ya, tinggal dipasangkan. Abdul kan suka matematika dan IPA. Nih titik koordinatnya berarti Abdul, matematika. Kemudian Abdul, IPA. Ini bulatannya. Budi juga bisa kita lihat ada 3 kegemarannya. Budi suka IPA, IPS, dan kesenian. Chandra suka keterampilan dan olahraga. Dini suka bahasa Inggris dan kesenian. Dan Elok suka matematika, IPA, dan keterampilan. Ya, Ibu rasa bisa dipahami tentang
penyajian relasi dengan diagram Kartesius, hanya berupa titik atau nokta, tidak dihubungkan berupa garis ya, hanya berupa titik atau nokta atau bulatan. Ya, contoh tadi kalau kita sajikan dengan himpunan pasangan berurutan atau cara yang ketiga, ya bisa kalian lihat seperti ini. Kurung krawal dulu, kemudian kurung biasa Abdul, matematika. Kemudian koma lagi Abdul, IPA. Ya. Abdul kan hanya 2 ya. Kemudian baru masuk Budi. Bisa kalian lihat itu Budi, IPA, Budi, IPS, dan Budi, kesenian. Kemudian Chandra, keterampilan, Chandra, olahraga, Dini, bahasa Inggris, dan Dini, kesenian. Elok itu ada Elok, matematika, Elok, IPA, Elok, keterampilan. Ya, sama seperti diagram panah dan diagram Kartesius. Tinggal kalian hitung banyak anggota himpunannya ada berapa ini. Abdul, matematika dianggap satu anggota kan? Ya. Kemudian Abdul, IPA juga satu anggota. Coba kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 anggota himpunan pasangan berurutan. Sementara ya, banyak nokta tadi pada diagram Kartesius ada berapa? Coba kita hitung. Ini 1, 2, ini 3, berarti 5, tambah 2 lagi 7, tambah 2, 9, tambah 3, 12, sama ya. Jadi banyak nokta pada diagram Kartesius sama dengan banyak anggota himpunan pasangan berurutan. Ya, kita lihat yang diagram panah tadi, ya, banyak panahnya ada berapa? Abdul kan 2 panah. Ini 2, ini 3, berarti 5. Chandra juga 2, 7. Dini 2, 9. Dan Elok ada 3 panah, ada 12 juga ya. Jadi kalau soalnya sama, tentu banyak panah pada diagram panah akan sama dengan banyak nokta atau titik pada diagram Kartesius dan banyak anggota pada himpunan pasangan berurutan. Sekarang kalian perhatikan pada buku paket halaman 83 ya. Contoh relasi dan bukan relasi. Ini setelah Ibu perhatikan ada kekeliruan ya. Ya, jangan sampai kalian mengikuti yang keliru. Maklum manusia nggak luput dari khilaf ya. Ini contoh relasi untuk himpunan pasangan berurutan. Kelirunya pada penulisan koma titik ini. Karena anggota suatu himpunan kan dipisahkan oleh tanda koma, bukan oleh koma titik. Ini kurung krawal, ini kurung biasa seperti tadi. Jadi satu kurung pasangan kurung biasa, satu anggota himpunan ya, 1, A, ini 2, A ya. Jadi seperti contoh yang tadi. Ini jadi kalian ganti semua, koma titik ini diganti dengan koma biasa saja. Titiknya dihilangkan. Yaitu kekeliruannya. Dan ini semua memang termasuk contoh relasi. Ya, kalian perhatikan anggota himpunan pertamanya ini kan 1, 2, 3, 4. Jadi angka yang ditulis sebelum koma adalah anggota himpunan pertama. Dan anggota himpunan keduanya sama semua ya. A. Tadi kan 1, 2, 3, 4 dipasangkan dengan A ya. Semuanya ke A. Ini kan contoh relasi semua ini. Karena anggota himpunan pertama dengan keduanya itu bisa didefinisikan dengan jelas gitu. Maksudnya anggotanya kalau contoh 5, 2, 3, 4, 4. Berarti anggotanya adalah bisa kita definisikan adalah anggota himpunan 2, 3, 4. Berarti 3 bilangan asli ataupun bilangan caca sesudah angka atau yang lebih dari 1 dan kurang dari 5. Kemudian untuk contoh yang ke-8 ini himpunan kosong ya. Berarti ini contoh relasi anggota himpunan pertamanya himpunan kosong. Maksud Ibu himpunan pertamanya himpunan kosong, himpunan keduanya juga himpunan kosong. Yang namanya himpunan kosong kan tidak ada anggotanya ya. Nah, kalau kita tulis 0,0 itu salah, itu bukan himpunan kosong. Jadi tidak bisa ditulis dalam kurung biasa. Ya, kalau mau ditulis dalam kurung biasa berarti anggotanya kan nggak ada. Kosong saja, berarti kita bikin ya bisa
0,0 gitu, nggak ditulis gitu. Ya udah, ini khusus ya, berarti relasi yang khusus dari himpunan kosong ke himpunan kosong. Nah, sekarang yang contoh bukan relasi ini termasuk ralat yang mau Ibu sampaikan supaya kamu jangan keliru menerima ilmu tersebut ya. Contoh nomor 1 betul bukan relasi, karena anggota himpunan pertamanya 1 dengan 2 kan, yang ditulis sebelum koma. Nah, himpunan keduanya D dan 2. D dengan 2 itu gimana kita mendefinisikan himpunannya? Himpunan apa itu? Yang 1 angka, 1 huruf. Nggak bisa kita definisikan dengan jelas ya. Nggak mungkin kita menyebut adalah himpunan yang anggotanya 2 dan D gitu. Ya, 2, D. Kan nggak jelas, nggak bisa didefinisikan dengan jelas. Maka ini bukan termasuk relasi. Kalau 5, A gimana kira-kira? Termasuk relasi apa bukan? Ya, bisa saja anggota himpunan pertama hanya 1 anggotanya, itu angka 5. Dan himpunan kedua anggotanya cuma 1 juga, yaitu huruf A. Ya, tinggal dipanahkan 5 ke A. Berarti pasangan berurutannya berarti 5, A. Hanya ada 1 anggota kan? Karena tadi hanya ada 1 panah. Kalau kita buat diagram panahnya. Berarti ini harusnya termasuk relasi. Ya, bukan contoh bukan relasi. Nah, ini kelirunya. Jadi kalian conteng ya, ini termasuk relasi. Kalau yang pertama memang bukan silang aja, bukan relasi gitu ya. Kita lihat contoh yang ketiga gimana kira-kira, relasi apa bukan? Nih 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan keduanya 1, 2, 3, 4 juga. Berarti ini juga termasuk relasi. Hanya sekali lagi penulisan koma titiknya diperbaiki, bukan koma titik tapi koma ya. Untuk contoh yang keempat, kalian perhatikan ini anggota himpunan pertamanya A, B, C, C. Berarti cukup kita tulis A, B, C saja, nggak boleh ditulis 2 kali ya. Kemudian anggota himpunan keduanya A, B, A, C. Berarti A, B, C juga, A-nya cukup ditulis 1 kali. A, B, C juga. Ya, berarti boleh kan? Seperti himpunan kosong tadi. Ya, dari himpunan kosong, berarti relasi ini boleh dari himpunan pertama ke dirinya sendiri gitu ya. Jadi boleh sama anggotanya. Jadi A ke A, B ke B, ya nggak masalah ini. Berarti ini harusnya termasuk contoh relasi. Ya, berarti relasi dari himpunan A terhadap dipasangkan dengan himpunan A itu sendiri, dengan dirinya sendiri ya. Nah, cuma pemasangannya beda. Ini A ke A, ini B ke B. Nah, ini tukar letak di sini. Ya, C ke A. Ya, cuman untuk menemukan nama relasinya agak sulit ini. Ya kan, ini A ke dirinya sendiri. Nah, sementara ini C nih ternyata ke A, C juga ke C. Ya. Ya, yang jelas ini boleh termasuk relasi. Kemudian yang kelima, apakah relasi atau bukan? Ini 1, 3, 4 ya. Anggota himpunan pertama. Anggota himpunan keduanya 2, 4, 5. Nah, ini juga sulit kita mendefinisikan himpunan. Himpunan apa itu? 1, 3, 4. Ya, bilangan ganjil tidak, 4 bukan bilangan ganjil, genap tidak juga, 3 bukan bilangan genap gitu. Jadi kalau kita sulit mendefinisikan himpunannya, nah, berarti tidak termasuk contoh relasi ya. Kemudian yang nomor 6, A,1, B,1. Nah, anggota himpunan pertamanya apa? A, B, C, D. Himpunan keduanya 1, 3, 4. Ya sama ya, seperti tadi. Nggak termasuk relasi juga karena anggota himpunan keduanya tidak bisa kita definisikan dengan jelas. Berarti bukan himpunan itu. Nomor C, anggota himpunan pertamanya apa? 5, 6, 7, 8, 9. Boleh ya terurut. 5, 6, 7, 8, 9. Berarti itu kan himpunan bilangan asli atau bilangan bulat atau bilangan caca yang lebih dari 4 dan kurang dari 10. Kemudian anggota himpunan keduanya apa? A, B, C ya. Nah, ini termasuk relasi juga ini. Ya, boleh kan? Karena anggota himpunannya bisa kita definisikan A, B, C gitu. Itu himpunan 3 huruf pertama ya dalam abjad. Kemudian yang nomor 8, jadi cara ngeceknya kita lihat anggota himpunan pertamanya. 1, 2, 3.
dan anggota himpunan kedua D, E, F. Berarti yang nomor 8 ini jelas termasuk relasi juga ya. Jadi tolong ya kalian perbaiki ya, ada kekeliruan dalam buku paket ini. Ya, sekali lagi manusia nggak luput dari khilaf. Untuk memahami konsep domain, kodomain, dan range, kita lihat dari contoh diagram panah ini. Ya, domain itu adalah anggota dari himpunan pertama ya. Semua anggota himpunan pertama disebut domain atau daerah asal. Ya, bisa berarti asal dari panah gitu atau pangkal panah ya. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sementara kodomain adalah semua anggota himpunan kedua, yaitu himpunan Ki. 1 sampai 10 berarti adalah anggota kodomain sama daerah kawan ya, yang menjadi semua anggota himpunan kedua. Sementara ranks atau daerah hasil adalah anggota himpunan kedua atau bagian dari kodomain yang menjadi pasangan dari domain anggota himpunan pertama, yaitu 1 dipasangkan kedua, 2 ke 4. Berarti 2, 4, ini 6, 8, 10 adalah ranks, daerah hasil, yaitu yang menjadi ujung panah ya, atau menjadi pasangan dari domainnya ya. Jadi Ibu rasa cukup jelas ya tentang domain atau daerah asal, kodomain, daerah kawan, dan ranks, yaitu daerah hasil. Ya, seperti Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa macam-macam relasi itu ada dua macam ya. Yang pertama fungsi dan yang keduanya korespondensi satu-satu. Bisa dilihat pada peta konsep tadi ya. Jadi untuk fungsi, nama lain fungsi itu adalah pemetaan ya. Merupakan salah satu konsep penting dalam matematika ya. Dengan mengenali fungsi atau hubungan fungsional antar unsur-unsur matematika, kita bisa lebih mudah memahami suatu permasalahan dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, memahami fungsi merupakan hal yang sangat diharapkan dalam belajar matematika. Ini adalah contoh fungsi ya. Kalian lihat himpunan pertama, himpunan P, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan keduanya, himpunan Q, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian kalian perhatikan 1 dipanahkan kedua atau 1 dipasangkan kedua, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10. Ya, coba kalian perhatikan, apakah semua anggota himpunan P punya pasangan? Benar ya, punya pasangan. Tandanya ada panahnya, ada pangkal panahnya ya kan. Kemudian apakah pasangannya tepat 1? Ya, artinya pasangannya tidak lebih dari 1, hanya 1. Ya, 1 kan pasangannya hanya 2. Ya. Berarti hanya ada 1. 2 juga pasangannya hanya 1, yaitu 4. 3 pasangannya juga 1, yaitu 6. 4 pasangannya juga hanya 1, yaitu angka 8, dan 5 pasangannya juga 1, angka 10. Ya, berarti ini termasuk fungsi ya. Jadi semua anggota himpunan pertama harus dipasangkan dengan tepat 1 anggota himpunan kedua. Kalau kita nyatakan contoh tadi dengan himpunan pasangan berurutan, berarti seperti ini ya. 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Kalian perhatikan anggota himpunan pertamanya kan 1, 2, 3, 4, 5. Dan anggota himpunan keduanya 2, 4, 6, 8, 10. Tidak ada angka yang 2 kali ya. Jadi kalau tidak ada angka yang sama, baik pada himpunan pertama dan himpunan kedua, berarti ini termasuk contoh fungsi ya. Untuk macam relasi yang kedua yaitu korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu. Sebetulnya ini termasuk materi pengayaan ya. Tapi kalau ada ujian nasional itu biasanya keluar juga soalnya. Ya, dalam silabus juga masih ada ya. Jadi contohnya ini kamu lihat deretan rumah ya. Setiap rumah kan punya nomor ya. Jadi hubungan antara rumah dengan nomor rumah itu merupakan suatu fungsi yang disebut korespondensi satu-satu. Ya, artinya ya setiap rumah
kan punya nomor. Ya. Jadi semua anggota, umpamanya himpunan pertama adalah himpunan nama rumah gitu ya. Himpunan rumah, himpunan kedua himpunan nomor rumah. Jadi setiap rumah punya nomor, berarti punya pasangan. Dan nomornya tidak ada yang dua, nggak ada rumah punya nomor 2. Jadi ini merupakan contoh korespondensi 1-1 ya. Atau setiap satu nomor rumah hanya dimiliki oleh satu rumah ya. Jadi merupakan fungsi yang bolak-balik ya. Jadi korespondensi 1-1 itu sama seperti merupakan fungsi yang bolak-balik dari A ke B dia fungsi, dari B ke A juga fungsi. Ya, kita lihat contoh dengan diagram panah. Ya, yang ini contoh korespondensi 1-1. Kalian perhatikan anggota himpunan A 1 2 3, anggota himpunan B A B C. Semua anggota himpunan pertama punya pasangan, ada panahnya, dan pasangannya tepat 1, tidak ada panah yang bercabang. Dan sebaliknya dari B ke A juga seperti itu. Semua anggota himpunan B punya pasangan juga dan tepat 1, tidak ada panah yang bercabang juga. Ini contoh korespondensi 1-1. Sementara yang bukan korespondensi 1-1, contoh diagram panahnya seperti ini. Ya, kenapa ini bukan contoh korespondensi 1? Alasannya apa? Ya, kalian perhatikan dari A ke B. Apakah dia fungsi? Jelas tidak kan? Karena ada anggota himpunan A yang tidak punya pasangan. Pengertian fungsi kan semua anggota himpunan pertama punya pasangan. Dan pasangannya tepat 1. Jadi ada 2 syarat fungsi tadi ya. Lihat dulu apakah semua pasangan himpunan pertama punya pasangan. Nah, kalau punya pasangan, apakah pasangannya tepat 1? Ini untuk syarat yang pertama saja tidak dipenuhi. Tidak semua anggota himpunan pertama punya pasangan, yaitu 3. 3 nggak punya pasangan, nggak ada panahnya. Jadi dari A ke B dia bukan fungsi. Demikian pula dari B ke A. Jadi kalau salah satu saja tidak dipenuhi, jelas bukan korespondensi 1-1. Karena korespondensi 1-1 itu adalah fungsi dari A ke B dia fungsi, dari B ke A juga fungsi. Ya. Perhatikan contoh yang ini, anggota himpunan yang A 1 2 3. Anggota himpunan B A B C D. Apakah ini korespondensi 1-1? Ya, kita lihat dulu dari A ke B apakah dia fungsi. Nah, ini benar, dari A ke B dia fungsi. Karena setiap anggota himpunan A semuanya punya pasangan dan pasangannya tepat 1. Tidak ada panah bercabang kan? Nah, tapi kita lihat dari B ke A. Apakah semua anggota B punya pasangan dengan A? Tidak kan? Ada C yang tidak punya pasangan. Nah, berarti dari B ke A bukan fungsi. Ya. Jadi ini karena dari A ke B dia fungsi, tapi dari B ke A-nya bukan fungsi. Berarti bukan korespondensi 1-1. Untuk yang ini termasuk korespondensi 1 ya. Kalian perhatikan banyak anggota himpunan A 5 ya, anggota B juga 5. Dari A ke B dia fungsi, dari B ke A juga fungsi. Banyak anggotanya sama ya. Kemudian kalau yang ini juga sama, fungsi korespondensi 1-1 juga ya. Banyak anggota kedua himpunan juga sama. Maka pasti akan punya pasangan tepat 1 ya, bisa pasangannya 1. Ya, demikian yang pertama tadi juga ya, banyak anggotanya sama. Nah, kalau ini walaupun banyak anggotanya sama, tapi ada yang tidak punya pasangan. Ya, 3 dan C nggak mau berpasangan dia ya, nggak cocok mungkin ya. Kemudian contoh yang tadi, ini kan banyak anggotanya tidak sama. Ya, tidak akan menjadi korespondensi 1-1. Banyak anggotanya aja nggak sama, berarti ada 1 anggota B yang tidak punya pasangan. Ya, karena anggota B lebih banyak anggotanya daripada anggota himpunan A. Nah, ini juga contohnya. Coba kalian perhatikan contoh yang ini. Ya, anggota himpunan A-nya 5. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan anggota himpunan B-nya ada 4, yaitu A, B, C, D. Nah, dari A ke B apakah dia fungsi? Apa jawabannya? Fungsi ya. Karena semua anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat 1 anggota himpunan B. Semua punya pasangan dan panahnya tidak ada yang bercabang. Kalau kalian perhatikan 4 dengan 5 itu bukan bercabang, namanya dari A ke B. Ya kan? 4 kan pasangannya D, cuma 1.
5 juga pasangannya D. Cuman 1 juga, kebetulan pasangan mereka sama. Jadi 4 dengan 5 sama-sama pasangannya dengan D. Nah, jadi dari A ke B dia fungsi. Tapi kita harus melihat juga dari B ke A. Nah, dari B ke A, semua anggota himpunan B punya pasangan. Betul, berarti syarat pertama fungsi dipenuhi. Tapi syarat keduanya, apakah pasangannya tepat 1? Nah, kalian lihat D itu. Dari D bercabang panahnya kan? Ke-4 dan ke-5. Jadi pasangan D ini lebih dari 1, tidak tepat 1. Berarti kalau kita lihat dari B ke A, dia bukan fungsi. Nah, kalau salah satunya bukan fungsi, berarti bukan korespondensi 1-1. Ya, banyak anggotanya juga tidak sama kan? Nah, walaupun karena semuanya punya pasangan, berarti ada anggota yang punya pasangan lebih dari 1, yaitu anggota pada himpunan B yang lebih sedikit anggotanya. Ya, jadi dari beberapa contoh ini, Ibu harapkan kalian bisa menyimpulkan bahwa korespondensi 1-1 itu, ya, syarat pertamanya kita lihat dulu banyak anggota kedua himpunan harus sama. Kalau sudah tidak sama, pasti bukan korespondensi 1-1. Nah, sekarang yang kedua, kalau banyak anggotanya sudah sama, kita lihat pasangannya. Atau dari A ke B dia fungsi, dan dari B ke A juga fungsi. Atau tidak ada panah yang bercabang, baik dari A ke B maupun dari B ke A. Sekarang kita masuk tentang persamaan fungsi, ya. Dari contoh sebelumnya, kalian masih ingat contoh ini ya, himpunan P ke Q, ya kan? Nama relasinya apa tadi? Setengah dari, ya. Jadi 1/2 dari 2, 2/2 dari 4, 3/2 dari 6, 4/2 dari 8, dan 5/2 dari 10. Ya, pertanyaannya kalau X itu setengah dari berapa gitu kan? Nah, ini. Ya, kita lihat halaman berikutnya nih. Kalian lihat pasangannya kan? Nah, ditulis seperti itu. 1. Nah, perhatikan penulisannya, cara menemukan rumus fungsinya ya, atau persamaan fungsinya. Nah, tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, kemudian koma. Yang 2 itu kan 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 gitu. Seperti pada pelajaran menemukan pola bilangan ya, dengan cara seperti ini. Nah, kita cari. Jadi ada bilangan tetap yaitu angka 2 kan? Kemudian dikali dengan bilangan asli, urutannya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kalau kita misalkan anggota P itu kita sebut X dan anggota Q kita sebut Y, maka tentu X setengah dari Y kan? Ya kan, karena nama relasinya kan tadi setengah dari, ya. Himpunan pertama X, himpunan kedua Y, maka X setengah dari Y, setengah Y. Ini nama relasinya ya, dari X ke Y. Ya, sementara itu untuk rumus fungsi atau persamaan fungsi itu dalam Y. Ya, bukan X sama dengan apa gitu, tapi terbalik ya, Y sama dengan ya persamaan dalam X gitu. Nah, ini kan caranya kita kali silang ya, kali silang 2 dengan X. 2 kali X. Jadi kalau X sama dengan setengah Y, tentu Y sama dengan 2 kali X. Nah, Y sama dengan 2 kali X inilah yang disebut persamaan fungsi. Fungsi Y dalam X gitu ya. Nanti kamu kalau sekolah lebih tinggi adalah fungsi Y dalam Z, dalam variabel yang lain juga ada ya. Jadi kita membacanya fungsi Y dalam X gitu. Ya, atau ditulis seperti ini, fx sama dengan 2x ya. Jadi suatu fungsi f yang memasangkan x ke 2x ya. Untuk setiap x elemen P. Jadi ini adalah rumus fungsi ya. Nah, kemudian kalau kita tulis dalam tabel seperti ini, tadi kan X anggotanya 1 sampai 5 kan, dan pasangannya adalah 2, 4, 6, 8, itu sama dengan Fx. Jadi Fx ini sama dengan Y gitu ya. Jadi Fx sama dengan 2x. Kalau x-nya 1 berarti Fx-nya berarti F1 gitu kan. F1 2 kali 1, F2 berarti 2 kali 2 gitu ya. Nah, kalau digambarkan dengan grafik fungsi
Ini gambarannya ya, seperti tadi. Ini contoh fungsi, ada himpunan P anggotanya 1 sampai 5, ada himpunan Q anggotanya 1 sampai 10 ya. Relasi yang didefinisikan adalah setengah dari. Ya, kita perhatikan grafiknya. X 1 sampai 5 kan, Y-nya. Nah, di sini Y-nya tadi himpunan Q-nya 1 sampai, kok sampai 5 juga di sini ya. Ya. Ini anggota Q-nya dimisalkan 1 sampai 10 ya. Tapi di sini hanya sampai 5. Yang negatifnya dimasukkan juga di sini ya. Jadi fx sama dengan 2x. Ya. Boleh ini mungkin mewakili ya. Mewakili. Jadi nanti kan ada istilah ya, domain kodomain gitu ya. Jadi domain itu kan tadi daerah asal ya, yang menjadi anggota himpunan pertama. Berarti X anggota asalnya 1 sampai 5. Dan pasangannya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Pasangannya itu merupakan daerah hasil ya kan, ada dalam himpunan Q dari 1 sampai 10. Jadi yang digambarkan pada grafik ini hanya pasangannya saja 1 sampai 5 ya. Harusnya itu sumbu Y-nya angkanya 1 sampai 10. Nah, tinggal dipasangkan 1 ke 2 itu titiknya 0 ke 0. Sini sebetulnya nggak ada 0 ke 0 ya. Tapi karena dia kalau dihubungkan nanti berupa garis, karena minimal 2 titik kalau kita hubungkan tergambar sebuah garis. Ya, nanti kita akan masuk pada persamaan garis lurus ya. Nah, 2 kan dipasangkan dengan 4, kalian perhatikan itu. Ya. Ini harusnya yang 2 ini ke sini 4, ini ada nokta bulatan lagi ya. Ini kalau dihubungkan nanti berupa garis lurus seperti ini. Ini adalah persamaan garis dengan fungsi fx sama dengan 2x gitu. Jadi fx ini kalau kita ganti dengan y, berarti persamaan garisnya adalah y sama dengan 2x. Nanti kita belajar tentang persamaan garis ya. Jadi ini contoh fungsi ya. Karena semua anggota ya X punya pasangan tepat satu. Gak ada yang titiknya pasangannya lebih dari satu hanya kedua pasangannya, nggak ada ke 3 gitu ya. Jadi garisnya seperti ini. Contoh untuk menentukan rumus fungsi, ini kalian lihat halaman 111 ya. Kalian buka buku paket kalian halaman 111. Suatu fungsi linear f. Kenapa namanya fungsi linear? Karena nanti kalau kita gambarkan berupa garis lurus. Line linear itu garis lurus ya. Beda dengan fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu berupa garis lengkung atau parabola. Nanti kelas 3 kalian pelajari. Ya, ini. Jadi kita perhatikan soalnya. Suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 untuk x sama dengan 1. Dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan negatif 1. Tentukan rumus fungsinya. Ya, bagaimana kita menyelesaikan ini? Ya, kita lihat. Silakan kalian perhatikan. Kita misalkan rumus fungsinya kalau linear itu adalah bentuk umumnya fx sama dengan ax tambah b. Ini adalah bentuk umum fungsi linear. Ya, ax tambah b, pangkat tertinggi dari variabelnya 1. Variabelnya x ini ya. Fungsi dalam x gitu. Ya. Jadi diingat ya, bentuk umum dari fungsi linear apa? Yaitu fx sama dengan ax tambah b. Kita akan mencari nilai a dengan b. Nah, sekarang kita misalkan tadi kan ya, lihat soalnya ya, nilai dia akan ya pada saat x sama dengan 1 memiliki nilai 5. Berarti f1 sama dengan 5 dan f negatif 1 sama dengan 1. Ya, sekarang kita masukkan dalam rumus. Kalau F1 berarti kita ganti X-nya dengan 1 kan? Berarti tadi bentuk umumnya kan AX tambah B. Maka F1 sama dengan A kali 1 tambah B. Hasilnya 5 tadi kan? Maka kita peroleh A tambah B sama dengan 5. Dan F negatif 1 berarti A kali negatif 1 tambah B sama dengan 1. A kali negatif 1 kan negatif A. Tambah B sama dengan 1. Kita peroleh 2 persamaan dengan 2 variabel. Jadi Ibu sampaikan di sini, ini cara eliminasi namanya.
Nanti untuk menyelesaikan SPLDV itu ada 3 cara. Cara eliminasi ini maksudnya dieliminasi, dihilangkan salah satu variabel. Ini karena koefisiennya 1, jadi sudah 1. Nah, ini ternyata yang dihilangkan variabel B kan? Karena sama-sama positif dikurang. Ya, A dengan A, B dengan B, angka dengan angka gitu ya caranya. Maka kita lihat A dikurang negatif A. Ini kan dikurang dengan negatif A. Kurang-kurang jadi tambah. Maka A tambah A adalah 2A. B kurang B habis kan? Nggak usah ditulis. Terus sama dengan 5 kurang 1 kan 4. Maka 2A sama dengan 4. Sehingga A sama dengan 4 bagi 2 yaitu 2. Ini pelajaran kelas 1. Persamaan linear 1 variabel. Nah, sudah dapat A. Nah, kalau sudah dapat A, nilai A itu kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misal persamaan 1 tadi kan A tambah B sama dengan 5. Ganti A-nya dengan 2. Maka 2 tambah B sama dengan 5. Maka B adalah 2-nya pindah ke kanan. Kok jadi 3 di sana ya? Tadi kan A-nya 2. Ya. Jadi harusnya 5 kurang 2. Berarti B-nya 3. Ya. Kalian perbaiki, ini keliru. Ya, kalian ganti, ini harusnya 3 ini ganti 2. Jadi pindah ruas. Kalau pindah ruas tandanya berubah ya. Ini positif jadi negatif. 5 kurang 2 harusnya B-nya 3. Nah, ini kan nilai A2 B3 kan? Ya di sini ya keliru. Kalau ini ya udah benar yang ini. Ya, mungkin yang ngetiknya lagi ngantuk mungkin ya. Jadi rumus fungsinya tadi kan bentuknya fx sama dengan ax tambah b. A-nya 2, B-nya 3, tentu rumusnya fx sama dengan 2x tambah 3. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Bagi yang belum paham, bisa kalian tanyakan di grup ya. Jangan malu untuk bertanya daripada nggak bisa bikin tugasnya ya. Ya, kalau kalian tidak menyimak video ini sampai selesai, mungkin kalian akan sulit untuk mengerjakan tugas tersebut ya. Kecuali kalian bisa paham hanya dengan membaca buku paket saja. Ya, Ibu rasa sampai di sini. Terima kasih atas perhatian. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.